Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Zara Faradiska dari F25. Saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai gaya hidup sehat Indonesia sehat. Let's go. Hai Kak. Halo. Boleh tahu namanya? Boleh, nama aku Candy. Aku di sini mau izin sedikit nanya ya Kak. Yang pertama tuh, apakah kamu suka mengkonsumsi makanan yang kurang sehat gitu, yang kayak seblak, bakso aci, ataupun makanan siap saji lainnya? Aduh, iya lagi aku sering banget. Enggak sering sih, tapi aku suka makan makanan siap saji kayak gitu, terutama seblak ya. Kayak seblak kan enak banget nggak sih, apalagi kalau misalkan pas lagi hujan-hujan atau kayak kadang tuh kalau kita lagi pusing tuh makan pedes-pedes ya, kayak seblak bakso aci itu enak banget sih. Benar-benar, apalagi kakak cewek kan, Betul. pasti sering banget tuh makan Betul. kayak gitu. Terus biasanya habis makan itu tuh ada dampaknya nggak sih Kak? Kayak kakak ngerasain apa gitu. Terus, nah, habis kalau misalkan ternyata ngalamin dampak hal itu, kakak biasanya ngelakuin apa biar tidak ketergantungan gitu? Kalau aku sih kalau udah mulai keseringan tuh ya biasanya mulai tuh ngerasa kayak sakit-sakit tenggorokan, atau kalau misalkan biasanya kan itu kan dimasak sama orang ya, kadang masakan kurang matang lah, ataupun level pedesnya tuh suka kepedesan yang literally itu pedes banget gitu. Nah itu biasa berdampak sih ke perut ataupun ke lambung gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh aku bisa stop konsumsi makanan-makanan kayak gitu untuk like beberapa hari ke depan atau bahkan seminggu ke depan. Terus aku konsumsi obat, vitamin, makan buah, terus juga makan rumahan yang emang fresh dan sehat gitu. Oke. Nah, yang berikutnya nih Kak, in this era kan sudah banyak sekali ya kayak kendaraan modern yang bahkan baru-baru ini juga ada kendaraan listrik gitu. Kalau kakak sendiri di kehidupan sehari-harinya tuh sering gunain kendaraan nggak sih? Terus kalau misalkan iya, apakah walaupun misalkan di jarak dekat nih tetap pakai gitu nggak? Kalau karena aku pengguna kendaraan motor ya, jadi udah pasti banget aku kemana-mana pertama pakai motor. Even kadang ke warung depan yang jaraknya dekat pun aku bisa pakai motor gitu. Oh, iya. Nah, kalau misalkan menurut kakak sendiri nih, itu tuh hal kayak gitu tuh kayak tadi itu bisa ganggu gaya hidup sehat kakak sendiri nggak sih? Terus menurut kakak juga nih, apa sih saran biar kita sebagai masyarakat gitu, masyarakat Indonesia bisa tetap sehat gitu, biar tidak tergantung. Kalau menurut aku sih cukup ya, emang cukup mengganggu sih ya, karena kan jadi kita untuk aktivitas jalan kaki sehari-harinya tuh berkurang ya gitu kan. Juga bisa ke badan tuh jadi nggak baik gitu. Nah kalau menurut aku sih in this era ya di mana-mana tuh semuanya sudah dipermudah, terus juga jadi kayak secara nggak langsung memang membuat masyarakat jadi cukup malas. Nah kalau menurut aku, saran aku sendiri sih di era sekarang ini ya perbanyaklah jalan kaki minimal sih kok, karena sekarang aku juga udah mulai mengurangi ya hal-hal menggunakan kendaraan, ataupun sekarang aku udah dirutinkan kayak setiap minggu aku paling nggak tuh ada jalan kaki pagi ataupun sore gitu. Nah sekarang itu aku menargetkan paling nggak sehari itu aku jalan kaki tuh 3.000 sampai 5.000 langkah seperti itu. Dan untuk dari versi makanannya sih mungkin kayak balik lagi ke pertanyaan pertama, jadi kayak harus mengurangi makanan yang kurang sehat, jadi ke badan juga sehat bagus. Jadi selain kayak jalan di pagi hari Ya gitu ya, paling betul, nggak ada kita makanan juga yang perlu sehat. ada konsumsi makanan-makanan ataupun vitamin yang buat tubuh kita jadi tetap sehat. Oh, baik. Terima kasih ya Kak, sangat membantu sekali jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Akbar Ibrahim dari F25 ingin mewawancarai Mami Tika, yaitu saudara saya. Jadi sebutkan 3 kebiasaan yang mendukung tercapainya program Indonesia Sehat. 1. 3 kebiasaan yang mendukung program Indonesia Sehat itu adalah meningkatkan aktivitas fisik, terus teratur makan makanan yang bergizi dan seimbang, serta menjaga kebersihan lingkungan dari diri kita yang sengaja dalam prinsip gerakan masyarakat hidup sehat disebut dengan Garmas, dan program keluarga sehat KS. Oke, nah lanjut yang kedua. Jelaskan kaitan antara gaya hidup sedentari atau kurang gerak dengan meningkatnya kasus penyakit jantung di Indonesia. Gaya hidup yang kurang sehat meningkatkan risiko penyakit jantung di Indonesia karena aktivitas fisik yang minimal menyebabkan penumpukan lemak dan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, kolesterol tinggi, dan obesitas yang membebani. Oke, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Prani dari F25. Di sini saya dengan Ibu siapa? Bu Masama. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Mansama. Apakah Anda memiliki komunitas atau lingkungan sosial yang mendukung hidup sehat? Iya, saya mendukung hidup sehat, sering melakukan olahraga dan senam bersama. Oke, apakah tempat kerja Anda mendukung gaya hidup sehat dan aktif? Mendukung aktif. Oke, makasih Bu Mansama atas Iya, jawaban sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Samulana, saya dari kelompok 4. Saya ingin ada tugas wawancara ya, mewawancara orang random. Ini saya mau sama teman saya. Kelas. Oke guys, kita ada dapat yang mau diwawancara ya. Bang, sebenarnya perkenalan, nomor saya sama gue ya. Lu boleh nanya-nanya nggak nih? Boleh? Boleh. Ya. Oke bang, gue jadi mau nanya nih, kenapa sih vaksinasi itu termasuk dalam gaya hidup sehat yang mendukung apa tuh kelompok Indonesia Sehat? Ya, iya soalnya vaksinasi itu membantu tubuh membangun kekebalan terhadap penyakit. Sama seperti halnya kita berolahraga membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Nah iya bang, bener banget bang, karena vaksinasi itu penting banget gak sih buat kita? Ya benar. Apalagi komunitas Indonesia Sehatnya. Oke bang, gue bakal nanya soal kedua nih. Nah, bagaimana sih kualitas tidur lo terhadap gadget, terutama dari sisi biologisnya? Apa sih pengaruhnya? Ya, kalau lo pakai gadget sebelum tidur itu bisa mengganggu kualitas tidur lo. Sebab cahaya biru yang dipancarkan layar menekan produksi hormon tidur bernama melatonin. Makanya lu bakal lebih susah tidur. Jadi itu sih menurut gua. Oh iya, jadi harus hormon gitu ya? Iya, makanya. Baik, sekian sesi wawancara dari saya tentang materi saya ini. Terima kasih ya Bang ya sudah mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Sugina Sihab, kelas F25. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Mami. Mami, mau nanya nih, bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengombinasikan makanan pokok lokal dengan sumber protein dan sayur agar memenuhi kebutuhan nutrisi harian? Biasanya masyarakat lokal Indonesia itu biar memenuhi kebutuhan nutrisi dan protein, biasanya kami sebagai ibu rumah tangga ya, masak itu ada lauk pauk, sayuran yang mudah dijangkau dan lauk pauk yang mudah terjangkau dengan ekonomi masyarakat. Seperti misalnya sayuran yang mudah didapat seperti kangkung, bayam, kacang panjang, terus dikombinasikan dengan protein telur yang mudah dijangkau, harganya pun terjangkau oleh masyarakat, dan ditambah lagi tempe atau tahu. Oh, gitu ya, Mak. Oke, Mi, ini untuk pertanyaan selanjutnya, Mi ya. Apa hubungan antara pola makan sehat dan aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan tubuh menurut Mami? Kalau menurut saya itu emang sangat erat hubungannya. Kalau pola makan sehat itu untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita. Ya. Kalau gerakan fisik seperti senam, olahraga, jogging itu untuk meningkatkan kesehatan. Jadi itu harus balance. Kita tidak hanya makan makanan sehat, tapi harus diiringi dengan olahraga. Minimal jogging 1 minggu sekali. Itu untuk tabungan kita di hari tua. Begitu Vanessa, untuk menguatkan otot atau tulang. Dan makanan sehat itu untuk nutrisi di dalam tubuh kita. Begitu Vanessa kalau menurut Mami. Oke, cukup sekian pertanyaan dari saya. Dan terima kasih banyak ya, Mi, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Besari akan mencari teman saya. Saya Pira Sapitri. Apa saja jenis olahraga yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan manfaatnya bagi kesehatan? Kayak lari, atletik, senam, bulu tangkis, dan diikuti olahraga lainnya. Manfaatnya? Manfaatnya meningkatkan kebugaran jasmani,
meningkatkan kebugaran jantung, otot, dan menjaga kesehatan mental. Terus pertanyaan kedua itu bagaimana pengaruh budaya makanan tradisional Indonesia terhadap gaya hidup sehat? Makanan tradisional dapat mendorong gaya hidup sehat karena kaya akan serat alami dan pengawet dan mendukung kesehatan jantung. Terima kasih.